Ya, berarti Kang Igo ini ada terus dapat kantongnya. Alhamdulillah ada jalan gitu. Terus cara perawatannya juga bagus ya Kang ya. Nah begitu. Jadi kita seminggu sekali itu kan rata-rata kalau ostomed yang masih baru kan mereka juga biasanya belum begitu paham gitu cara perawatannya. Nah itu Kang Igo bagaimana tuh awal-awal? Saya awalnya bisa itu berani aja. Sendiri gitu, dan itu harus keberanian itu ya harus menumbuhkannya ya dengan sendirinya gitu. Gak bisa lah disuruh-suruh orang, gak bisa. Barangkali kalau nyuruh-nyuruh orang kayaknya kitanya yang malu ya. Bukannya orangnya yang segen tapi kitanya yang malu. Nah gitu. Kepepet ya jadinya bisa. Malah bisa karena terpaksa. Itu tapi awalnya saya 1 minggu setelah operasi itu saya ngundang perawat minus. Ya itu diundang ke rumah gitu. Ini saya bertanya gimana ini caranya, cara merawat stoma ini. Gitu. Terus saya perhatikan, oh gini bisa ternyata. Gitu. Saya undang ke rumah waktu itu 1 minggu setelah operasi. Berapa lama tuh? 1 minggu saja. Oh 1 minggu saja. Selanjutnya berarti Kang Igo sendiri. Ya, selanjutnya saya sendiri. Terus sampai 2 tahun itu. Wah, luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa ini Bu. Karena rata-rata ada yang setahun itu masih dibantu orang lain loh. Ya, betul. Ya. Betul. Ya. Saya dengar juga cerita yang wah itu serba sama orang lain gitu. Iya. Harus mandiri kan? Betul. Harus mandiri memang. Makanya jadi ostomed itu harus mandiri. Kang Igo barangkali bisa mendengarkan untuk selanjutnya. Ini kedatangan tamu satu lagi, tapi kalau ini bukan mantan ostomed tapi memang masih ostomed dan baru. Nah, ini yang baru beberapa bulan lah, belum lama. Dan mungkin ini kita perkenalkan, ini namanya Dahlia. Selamat malam Dahlia. Malam Bu Yuli. Kedengeran ya? Iya. Ya, halo, selamat malam. Malam Mas Agung. Kenal Ibu. Malam, salam kenal juga Mas Agung. Kalau ke Wukir nggak ketemu Agung? Enggak Bu, saya baru sekali. Dahlia ini menjadi ostomed belum berapa lama ya? Baru 6 bulan Bu. 6 bulan. Jadi begitu habis operasi kebingungan mau pasang kantong tuh kan bisa juga kan 6 bulan kan berarti tahun 2019 tahun 2020. Sekarang saya belum bisa masang kantong Bu. Tuh luar biasa Kang Igo berarti. Jadi tahun 2020 berarti kan belum ada setahun dan baru 6 bulan. Masih tahun ini dan masih belum bisa masang kantong. Akhirnya habis operasi itu ngubungin saya bagaimana mau bertemu dengan perawat stoma. Akhirnya saya lemparlah ke Bogor. Mungkin sampai sekarang kalau ada apa-apa selalu ke Bogor. Nah, supaya lebih kenal dengan Agung nih, kalau sama saya mungkin baru sekali ini juga ketemu karena kita selama ini belum pernah ketemu. Sama Kang Igo juga saya baru sekali ini ketemu dengan sekali ini. Tapi mudah-mudahan dengan pembicaraan, dengan cerita, dengan apa segala macam kita tetap menjadi ada tali silaturahmi ya. Silakan Gung kalau mau nanya-nanya ke Dahlia. Rasanya mungkin aku istirahat sebentar. Oke, Bu Yuliana. Bu Dahlia baru sekali ya ke Woker, Bu? Iya, waktu itu pas di rumah lagi kantongnya lagi bocor. Saya bingung.
Nih kok keluar gitu ngerembes gitu. Terus saya hubungin Bu Yuli, Bu ini kok saya ngerembes gini-gini, saya nggak bisa kan gitu ya. Terus kata Bu Yuli, coba hubungin Woker Bogor. Itu tempat apa Bu? Tempat dijelasin sama Bu Yuli gini-gini. Ya udah saya telepon. Di waktu itu sama siapa ya bukan Mbak Pipit, sama siapa tuh. Udah saya kesana sama kakak ipar. Dibuka, ditanya kenapa ini ngerembes gitu, kok bisa ya nggak tahu nih gitu. Udah di itu tuh diganti kantongnya, saya dilihat gini kan. Saya selama itu kan 2 minggu setelah pas operasi ya, saya nggak mau ngelihat. Saya setiap dipasang itu saya nggak mau ngelihat gitu kan, nggak mau lihat itu. Ibu mesti ngelihat, mesti gini-gini diinin. Udah saya lihat itu kok nggak sakit Bu, gini-gini ngebersihinnya begini. Ibu selama ini dibersihin sama siapa? Sama bapak, sama suami saya. Jangan Bu, kalau suaminya kayak sekarang kerja gimana? Iya. Habis saya gimana ya, belum bisa nerima mungkin kali ya gitu kan. Saya liatin, oh begini caranya gitu. Nah Bu Dahlia, tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Igo ya, Kang Igo. Nah Kang Igo juga sama dulu waktu awal-awal kan kayak gitu juga. Cuma Kang Igo ini memang kondisinya memang lebih lebih cepat ya Kang Igo ya. Tadi satu minggu Bu Dahlia. Jadi 1 minggu ya Kang Igo ya. Ayo. Ini sekarang udah bisa sendiri Bu. Ya. Belum, saya nggak berani. Kalau ngebukanya saya berani. Kalau masangnya kalau nggak sama suami saya, sama mantu saya dipasangin. Tapi udah nyentuh ya Bu ya? Udah nyentuh stomanya ya? Kalau saya mandi, saya bersihin, saya sabunin gitu kan, saya sabunin. Udah berani sih, saya udah mau nerima lah gitu kan. Saya bersihin, saya inin. Tapi kalau lagi masang saya belum bisa, kayaknya gimana ya? Belum bisa deh. Kalau ngelepas saya bisa, udah bisa. Oh maaf, tadi jenis stomanya kolostomi ya? Kolostomi, ya. Kolostomi. Baik. Nih bukan tadi udah disampaikan ya kata si perawatnya bahwa memang harapannya adalah ibu bisa mandiri gitu kan. Nah mungkin harapan ibu kapan nih? Kira-kira kalau misalnya ibu pengen melakukan betul-betul semuanya nih, pengen sendiri gitu. Kira-kira kapan Bu? Kemarin saya udah coba untuk kan saya nanya ini lubangnya berapa ini mili gitu. Kata suami saya 45, udah saya gunting sendiri. Sendiri gitu kan. Terus pas mau mandi, mau masang, mau begini, enggak, takut saya gitu. Enggak, takut gitu. Yang ditakuti apa? Yang dikhawatirkan atau ditakuti apanya? Saya pernah buka kantongnya, mungkin entah kenapa kesenggol, entah kenapa itu berdarah sampai banyak banget, sampai sorenya saya ke rumah sakit, ke UGD. Oh iya, yang waktu itu cerita ya. Itu dia, sejak itu saya kayaknya trauma deh tuh Bu. Tapi itu keluar darah dari lubang stoma atau dari tepinya? Dari lubang stoma ya? Waktu itu ya. Oh di bawahnya Bu, kan saya nggak bisa ngeliat, mantu saya ngeliat tuh. Mungkin gesek ya, jadi belajarnya kalau mau pasang kantong stoma, aku dulu belajarnya dengan kaca. Taruh kaca, dipas di perut tuh, tempel di tembok, nah kelihatan pas. Tuh, tapi harus belajar ya, Gung ya. Iyalah harus. Harus bisa. Tuh. Dulu sampai ngebuang itunya aja, buang kotorannya aja saya udah berapa bulan, baru 2 bulan, 2 bulan yang lalu deh, 2 bulan kemarin gitu saya baru bisa sendiri. Kemarin saya
masih dibuangin, diiniin gitu. Tapi sekarang saya udah bisa sendiri gitu, udah bisa buang sendiri, udah bisa ngebersihin sendiri gitu. Cuman masang doang deh saya belum bisa, Bu. Berarti besok harus dicoba ya, Bu ya. Iya. Dicoba ya, memang benar, Bang. Iya. Kalau kantong stoma dipasang berapa lama biasanya, Bu? Bisa bertahannya? Saya seminggu. Wah, udah bagus. Wow, udah bagus tuh ya. Udah bagus lah. Seminggu ya. Seminggu tuh bagus. Karena rata-rata orang pakai 3 sampai 4 hari lah, 4 hari. Dulu pertama iya sampai tiap baru dipasang udah bocor begitu. Aduh kok begini sampai saya kesel gitu. Kok begini sih tiap masang selalu ngerembes. Malam-malam gitu kan ngerembes lagi tapi sekarang enggak sih, udah alhamdulillah seminggu baru gantikan. Irit. Saya rekor pernah 10 hari. Wah. Gila gini. Kalau saya terus terang bukan ininya ya, kadang-kadang gatal. Iya Bu. Sampai sekarang Bu, pinggiran. Kalau kelamaan gatal. Gatal Bu. Seminggu idealnya ya. Idealnya sih 5 hari. 5 hari. Itu udah record. Ya, Bung. Iya, betul. Ya, Bu Dahlia, berarti kondisinya sekarang sudah 6 bulan ya, Bu ya, dengan stoma. Tapi udah ikhlas sekarang, Bu? Sekarang udah cuman ya alhamdulillah karena banyak support dari keluarga, temen. Betul. Saya sabar sama ikhlas. Udah gitu. Yeah. Sekarang kadang kalau kan saya nggak bertahan Bu ya, nggak risih kalau ngeliat mau ini saya mungkin tiap 5 menit atau 10 menit sekali itu saya ngebersihin Bu, nggak nunggu sampai setengah atau berapa. Pokoknya udah ada ini saya bersihin gitu. Udah itu udah lihat ada di kiri apa di kanan? Di kiri Bu. Di kiri. Seharusnya kalau dengan pola makan yang betul sehari itu paling banyak 3 kali deh keluar. Ya. Saya keluar terus Bu. Apa ya? Seharusnya enggak. Kalau memang di kiri berarti apa karena pola makan saya kan makan terus Bu. Sekarang sama aja, aku juga makan terus. Banyak gendut. Cuman tuh Kang Igo apalagi tuh tukang makan. Tapi memang tapi gini, pola makan itu diaturnya adalah jamnya tertentu gitu. Yeah. Jadi nanti keluarannya juga ada waktunya. Gitu. Jadi makan beratnya gitu ya. Ya Gung ya. Ya, kalau Prostol pasti tahu. Kalau makan beratnya itu diatur, katakanlah jam 7 pagi, jam 12 siang, terus jam 6 sore, sore gitu. Nah, itu nanti keluarannya akan lebih teratur lah. Oh gitu. Ya mungkin pola makannya aja yang perlu diperhatikan ya Bu Dahlia ya. Kalau makan berat mah saya paling 2 kali ya gitu. Cuman ngemilnya iya gitu, saya ngemil mulu. Sebetulnya ngemil sih nggak pengaruh ya, istilahnya dalam artian nggak pengaruh untuk ini keluaran ya, tapi makan tapi nggak teratur kali, maksudnya jamnya nggak iya selalu. Iya Bu, nggak teratur Bu. Jadi semaunya aja, lapar ya udah makan. Nah, kalau nggak lapar nggak makan. Iya benar Bu. Nah, apalagi sekarang saya nih baru mendingan lah. Kemarin kan 3 bulan tuh saya nggak bisa makan, nggak bisa minum Bu, yang saya dirawat itu. Tapi sekarang sudah enak makan ya Bu ya? Bukan enak makan lagi, rakus banget. Udah naik belum berat badan Bu? Naik baru 2 kilo. Alhamdulillah. Kayaknya sih naik waktu itu di postingan apa ya, lupa saya, itu kurus banget.
mukanya kelihatan tirus. banget, iya. Ini udah kelihatan agak segar, sama juga kayak Kang Iko waktu pertama kali muncul tirus banget mukanya. Sekarang sekarang udah ganteng lagi. Tapi saya belum di kemo, Bu. Belum pernah kemo. Sampai sekarang karena kemo enggak? Kan sekarang kemarin kan saya waktu yang terakhir masuk rumah sakit itu yang di Siloam itu, yang saya nggak bisa makan yang muntah-muntah itu, terus saya pulang, saya kontrol ke dokter Ibrahim, disuruh CT scan, karena CT scan di Siloam belum ada, rusak. Sampai sekarang saya belum CT scan, Bu, jadi ya belum tahu hasilnya lagi. Gitu. Jadi belum ada istilahnya tuh belum ada ketentuan dari dokter bahwa harus kemo atau enggak gitu. Belum. Kalau nggak terlalu ini sih mungkin dokter punya pertimbangan lain. Iya, mungkin karena saya lemah kali. Habis setiap saya kontrol, saya kayak ngedrop gitu. Jadi dokternya apa? Diagnosanya rektum. Ya. Iya. Kalau rektum udah susah, Kang. Saya rektum. Betul. Ya, kalau rektum tuh udah dihabisin aja semuanya. Nggak peduli deh dokter. Habis gitu. Betul. Jadi udahlah. Jadi ya udahlah, terima aja deh. Iya, benar Bu, benar. Apalagi ya support dari keluarga. Dulu mah saya mah down banget ya, sampai 3 bulan tuh teman saya semua mau datang, saya nggak terima. Saya iya bener, saya nggak terima alasan ini itu. Tapi sekarang ya udah, kata ayahnya, ini ada saya, ada keluarga, apalagi saya sekarang ada cucu, Bu, ya. Udah sekarang udah punya cucu, iya. Jadi ya udah, jadi semangat lagi deh. Gitu. Berarti harus banyakin main sama cucu ya, Bu, ya? Iya, jadi ya udah semangat, semangat saya ini lagi gitu. Dulu mah aduh, jujur ya, baru emang sih pas saya di Bogor itu sama dokter Saiful udah dikasih tahu kalau masang stomi, saya nanti setelah mau dioperasi pasti dipasang ini. Nah itu dia, saya belum nggak nerima. Awalnya sebelumnya udah dikasih tahu sih, jadi saya nggak ini banget. Tapi saya pas saya browsing saya cari tahu di googling, jadi setiap saat saya pakai bawa kantong kotoran gitu kan, Bu, ya. Kan saya kan orangnya kan demen keluar, demen traveling gitu. Apa bisa saya nanti begitu lagi? Terakhir sampai percaya nggak? Terakhir tuh saya naik gunung ke Keprau. Itu nggak berasa sama sekali saya sakit begini. Nah setelah pulang dari ngedaki itu baru deh tuh, sakitnya bener kata Igun ya. Sakitnya ampun deh. Saya mah dulu belum mau dioperasi, Bu. Pas merasa sakit, udah saya nyerah. Udah saya mau dioperasi, saya gituin. Perjuangan juga ya. Saya setahun itu dari vonis sampai ke operasi. Nolak terus. Lama ya, Ibu Yuli. Lama ya. Nolak terus. Tapi ngerasain sakitnya ini, Bu, ya ampun. Setahun. Nangis setiap saat, nangis, Bu. Saya mah kalau ngerasain sakit, ampun dah. Iya, berat badan itu saya turun hampir 11 kilo. Saya 20 kilo, Bu. Dari 62 sampai ke berapa tuh? Sampai sekarang. 42. Wah, luar biasa, Bu Dahlia. Dahlia. Macam-macam, beda-beda. Benar. Ya. Ya, tapi kan sekarang yang penting Bu Dahlianya udah semangat. Jadi banget yang paling nyemangatin siapa, Bu? Yang di samping Ibu ya pasti ya? Iya benar, suami dari pertama saya divonis, saya punya ada divonis gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah nggak sampai saya gini. Dia tuh waktu pertama saya nggak bisa apa-apa gitu sebelum kerja, dia ngebuangin gitu kan ya, sampai saya ingin nggak jijik enggak, sampai Suster Helin di Siloam
begini Pak, jijik nggak Pak? Enggak, kata gitu. Dia ngerawat saya pagi sama malam gitu. Jadi ya udah, saya udah saya harus semangat buat suami, buat anak, buat cucu, udah. Jadi awalnya tapi posisi Bapak kerja, Bu. Luar biasa Bapak kerja, ya, luar biasa iya. Banget tuh. Kerja. Salam buat Bapak gitu ya. Iya Bu, nanti saya insya Allah saya salami. Waktu pertama saya mau pasang gininya, di operasi, saya kan mikir gini, saya ngumpul sama temen gimana gitu kan. Terus suami saya bilang gini, kalau temen yang bener nerima kondisi mama pasti nerima. Kalau nanti kelihatan lihat kalau mama lagi ngumpul, lihat teman yang mau terima enggak. Tapi alhamdulillah teman saya tuh semua nggak ada yang satupun tuh nggak ada yang ninggalin saya gitu Bu. Jadi ya udah saya semangat lagi sampai saya bikin status, saya kan baru bisa jalan lagi nih Bu. Sampai jalan gitu teman saya, ayo semangat nanti kita ngayap lagi. Kita ngebolang lagi kata gitu. Ya ampun, iya jadi udah saya semangat lagi. Alhamdulillah deh sekarang saya udah bisa jalan Bu. Dulu mah kemarin tuh 6 bulan, aduh drop banget. Ya, cuman yang mesti dipelajari pasang kantong stoma sendiri ya. Iya Bu. Jadi nggak tergantung sama yang lain, nggak tergantung sama yang lain gitu. Jadi, mesti belajar itu. Iya Bu. Berani-beraniin dong. Memang trauma itu bisa kita hilangkan pada saat kita nih pasang mantap aja. Oh jadi, nanti traumanya hilang. Oh gitu, iya. Kan? Nah kalau saya pengen tanya ke Dahlia ini, selama ini kan yang merawat, yang ini masang kantong suami terus. Selama ini kantong didapat pastinya saya tahu ngambilnya dari Wuker ya kalau nggak salah. Iya Bu, iya. Cuman ada harapan nggak dari tapi Dahlia bisa disambung lagi nggak sih? Enggak Bu, saya permanen ya. Iya. Okay. Nah, jadi harapan Dahlia ke depan bagaimana untuk istilahnya tuh dengan masalah kantong atau dengan masalah itu atau dengan ostomed baru? Mungkin karena memang pertama semua orang tidak akan terima. Saya pun dulu juga nggak terima. Ngapain kok bisa sampai begini gitu. Tapi kalau sekarang kita ditanya, ya ikhlas kalau sekarang. Tapi awal-awal pasti enggak. Nah, harapan Dahlia untuk ostomed yang baru dan ini ke depannya untuk kantong, stoma. Kalau Kang Igo saya nggak mau tanya kantong soalnya udah nggak pakai kan. Jadi saya nanya bukunya aja nanti, kumpulan puisinya. Amin. Kan ya. Nah, jadi apa bisa Dahlia sampaikan barangkali untuk teman-teman ostomed yang lain? Kalau saya harapannya ke depan ya untuk saat ini saya belajar untuk ikhlas ya Bu. Saya nerima seperti ini gitu kan. Ada seperti ini punya ostomed lah ininya. Terus saya masalah kantong alhamdulillah maksudnya kantong apa nih Bu? Kantong stoma. Iya, alhamdulillah ya saya ya selama ini saya punya ada gitu kan enggak sampai kekurangan gitu Bu. Saya takut Bu kalau kekurangan gitu. Sampai saya pernah gitu kalau pakai kantong plastik itu ya Bu ya. Gimana sih ya? Saya nanya sama ayahnya, begini. Nggak mau saya nggak mau masa pakai kantong plastik. Setiap ini tuh saya kadang saya suka beli di apotik Bu buat stok aja. Saya takut untuk kagak ngerembes suatu saat gitu kan. Ya udah itu aja. Kalau bisa beli atau berharap bahwa kantong itu ini lebih baik pakailah kantong standar.
jangan coba-coba pakai kantong yang istilahnya itu yang double tip atau apa, karena saya pernah dulu itu aduh parah iritasi. Jadi usahakan untuk pakai kantong yang standar. Iya, saya pakai yang alter, yang itu. Saya cocoknya itu. Jadi sebelum itu ada tuh yang apa gitu, yang biasa nggak cocok itu ya, sering rembes-rembes gitu, ya udah diganti itu aja. Sampai sekarang sih aman-aman aja. Bagus ya. Jadi Dahlia, barangkali ada yang mau diceritakan lagi pengalamannya? Pengalaman ini ada apa sih namanya, lagi jalan-jalan tahu-tahu kantongnya bocor atau bagaimana? Belum Bu, saya selama habis dioperasi belum jalan-jalan kayaknya. Belum pernah kemana-mana Bu, cuma sekali doang ke mall, itu pakai kursi roda Bu. Oh, apakah jadi tontonan tuh? Ke mall pakai kursi roda? Iya, kan saya belum bisa, lagi belum fit banget ya. Saya pengen gini, 3 bulan nggak kemana-mana. Orang biasa saya pergi melulu gitu kan, pengen pergi gitu keluar gitu. Ya udah. Saya tuh selama pas pulang dari rumah sakit itu saya ngedrop Bu sampai sekarang. Belum, maksudnya nggak kayak orang-orang kayak abis dioperasi tuh seger. Kok saya malah ngedrop selama sampai sekarang. Nggak ada orang habis dioperasi seger, itu nggak ada. Nah itu dia, makanya sampai sekarang tuh 6 bulan saya tuh drop Bu. Makanya saya nggak pernah kemana-mana. Keluar tuh ke mall cuma sekali doang, itu dia. Sebetulnya yang membuat kita drop atau apa tuh dari pikiran. Ya mungkin kalau iya pikiran saya. Kita pasti berpikirkan, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Nah, gitu. Kalau kita pikirannya itu, aku harus sehat, pasti lain rasanya. Nah itu aku dulu hampir setengah tahun meratap. Setelah itu aku harus sehat. Nah mulai itu udah semangat lagi, udah semangat, pokoknya aku semangat mau hidup mau sehat gitu. Jadi, saya semangat udah baru sekarang, mungkin baru sebulan ini kali ya Bu ya. Habis kemarin kan ya saya emang belum terima lah, saya pasang kantong gini, saya belum menerima sampai gimana gitu, tiap hari saya liatin gitu kan. Kok tiba-tiba kan saya awalnya nggak ngerasain apa-apa sakit, cuma saya cuma sakit apa sih kalau yang sakit belakang apa? Ambeien, wasir. Iya ambeien, saya ambeien gitu, nggak kepikiran ada kanker gitu pas. Ya udah gitu kan, pas dokter memvonis saya ada tumor begini, aduh Bu saya drop ini banget ya, down banget sampai gimana gitu kan, apalagi dipasang stoma begini, udah deh nambah ini lagi saya. Berarti saya ada temennya Kang, setengah tahun meratap, ayo. Ini saya baru sebulan lah. Ya untuk semangat lagi ada, karena kan cucu saya juga baru lahir gitu kan ya. Udah teman saya juga selalu support, selalu WA saya, selalu begini. Udah gitu anak saya juga nggak ada yang ini, selalu support saya. Udah saya semangat, saya harus sehat untuk mereka, udah gitu aja Bu. Betul itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menjadi osteomet itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi juga tidak sukar. Tergantung dari diri masing-masing. Dengan pengalaman-pengalaman para osteomet dan mantan osteomet, itu bisa belajar banyak bahwa kehidupan itu harus dijalani. Itu yang penting. Apapun itu kita harus jalani, karena memang sudah digariskan ya Kang Igo ya. Betul. Kita digariskan seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengelak atau menolak.
walaupun dalam hati, dalam ini masih aja ada istilahnya tuh perasaan tidak mau terima atau bagaimana, tapi itulah kehidupan masing-masing orang. Ya, mungkin buat sahabat Ostomate yang lain, pengalaman dari 2 orang Ostomate, satu mantan Ostomate, satu Ostomate ini akan menjadi pelajaran juga supaya menjadi motivasi bagi Ostomate yang lain. Nah, buat Agung, terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Kang Igo dan Dahlia. Tahan Dahlia nanti setelah acara ini besok udah bisa pasang kantong sendiri. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Atau itu aja Bu. Undangannya. Ya, amin. Hebatnya ya. Jangan bukunya, jangan buku kumpulan puisi. Nanti kita akan sebarkan bahwa ini loh mantan Ostomate yang luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Kang Igo, Dahlia, Agung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para Ostomate yang lain. Sama-sama Ibu. Jangan lupa sahabat Ostomate untuk subscribe, share, dan like. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.